Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisis kasus. Kasus narkoba di Indonesia kian melejit beberapa waktu belakangan ini. Kasus narkoba menjadi salah satu kasus yang butuh perhatian lebih mengingat banyaknya para kalangan yang terlibat, mulai dari masyarakat biasa sampai para pejabat tinggi negara. Kasus penyalahgunaan narkoba yang sempat menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini adalah keterlibatan Irjen Pol Teddy Minahasa dalam penyalahgunaan narkoba. Namanya mulai hangat diperbincangkan saat Kapolri Listio Sigit akan menunjuk Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko. Namun hal tersebut dibatalkan karena keterlibatannya dalam kasus pengedaran narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengungkapkan keterlibatan Edi terkuak saat proses penangkapan 3 orang oleh penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mengembangkan perkara tersebut hingga mengarah kepada pengedar yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Polda Metro Jaya membeberkan bahwa Teddy Minahasa diduga mengedarkan narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Sementara itu, sabu seberat 5 kg yang diedarkan merupakan barang bukti hasil penangkapan kasus narkoba di Mapolres Bukit Tinggi saat ia masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Pidatonya saat sebagai Polda Sumbar, beliau menyampaikan, "Jangan menjadi polisi jika ingin kaya. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti, kerjakanlah dengan baik." Nilai-nilai berakhlak yang telah dilanggar oleh Irjen Pol Teddy Minahasa yaitu sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Teddy Minahasa telah melanggar janjinya sebagai pelayan masyarakat. Melalui jabatan yang diemban, seharusnya Kapolda Jawa Timur menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi. Irjen Pol Teddy Minahasa tercatat memiliki harta kekayaan total senilai 29,97 miliar. Jumlah tersebut 3 kali lipat dari total harta Kapolri. Harta kekayaan Teddy paling banyak berasal dari 53 bidang tanah, serta 4 kendaraan miliknya. Data itu ia laporkan ke KPK pada Maret 2022 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Ini merupakan satu-satunya data harta kekayaan yang disampaikan Teddy ke KPK. Irjen Pol Teddy Minahasa mangkir untuk kedua kalinya dari pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik karena mengalami sakit. Saat ini, Irjen Pol Teddy Minahasa telah dinonjobkan. Pimpinan Polda secara tegas mengatakan bahwa proses kode etik dengan ancaman PTDH yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Hingga kini, Teddy masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemeriksaan narkoba di Mabes Polri. Akibat dari pengedaran narkoba jenis sabu, Irjen Pol Teddy Minahasa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah. Pemerintah terus berupaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara. Namun, perkembangan regulasi pun diperlukan agar dapat mengikuti dinamika masyarakat. Perkembangan new psychoactive substance menciptakan celah bagi kejahatan dikarenakan banyak narkotika jenis baru yang belum diatur oleh hukum. Dari kasus yang beredar saat ini, perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak pemerintah maupun pengadilan sendiri sebagai penegak hukum yang absolut, tanpa pandang bulu sehingga kejadian sama tidak terulang kembali. Kita bisa menyimpulkan bahwa dalam hal ini, narkoba adalah obat terlarang yang tidak mengenal golongan, baik itu kalangan bawah ataupun atas. Seorang Irjen Teddy Minahasa pun akan susah untuk tidak tergoda, karena daya tarik narkoba sendiri memiliki nilai jual yang tinggi dan banyaknya kalangan-kalangan yang ingin mencobanya, dikarenakan faktor lingkungan. Masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini memerlukan upaya pencegahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sosialisasi tentang
bahaya narkoba harus tetap diperluas dan ditingkat oleh seluruh elemen pemerintah dan instansi-instansi lainnya. Tidak cukup sampai dari situ juga, faktor keluarga sebagai pembekalan kepada anak-anaknya tentang pengetahuan bahaya narkoba juga sangat mempengaruhi untuk meminimalisir maraknya pengedaran narkoba. Konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan. Pelayanan yang transparan akan membuat birokrasi bersih yang memunculkan quality control sehingga masyarakat percaya terhadap birokrasi dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. Menindak tegas personel maupun ASN akan menimbulkan efek jera bagi seluruh pelaku penyalahgunaan narkoba dan termasuk terhadap pengedarnya. Internalisasi core value berakhlak akan menguatkan budaya kerja personil maupun ASN yang profesional dan melayani masyarakat. Demikian analisis kasus dari Irjen Pol Teddy Minahasa.